Baik, teman-teman hebat dan luar biasa, mahasiswaku di seluruh Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi bersama Pak Rumadi untuk berdiskusi mengenai analisis wacana kritis. Tepuk tangan dulu yuk. Iya, kita tepuk tangan dulu. Mengapa kalau kita mau berdiskusi, mau belajar, itu saya ajak bertepuk tangan. Itu karena untuk membuktikan bahwa teman-teman itu masih sehat, teman-teman itu masih bisa senyum 228, teman-teman itu ya masih memiliki semangat untuk belajar dan membelajarkan diri agar bisa selalu naik kelas, ya, selalu memiliki pengetahuan yang lebih tahu dari sebelumnya dan lebih mengerti serta lebih memahami dari sebelumnya. Baik, teman-teman hebat dan luar biasa, hari ini sengaja Pak Rumadi akan ajak teman-teman bincang mengenai bagaimana melakukan analisis wacana kritis, gitu ya. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas objek kajian analisis wacana, hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana melakukan analisis wacana kritis. Jadi teman-teman hebat dan luar biasa, yang pertama begini. Kalau saya sering mengatakan bahwa dalam diskusi linguistik itu ada linguistik fungsional dan linguistik struktural. Linguistik struktural itu dilihat dari diadik, bentuk, dan fungsi. Sedangkan di linguistik fungsional itu ada triadik, bentuk, fungsi, dan konteks. Nah, yang membedakan antara linguistik struktural dan linguistik fungsional itu pada aspek kontekstual. Kemudian di dalam fungsional sendiri, di dalam linguistik fungsional kan ada sosiolinguistik, ada sosiopragmatik, ada pragmatik, ada psikopragmatik, ada neurolinguistik, ada neurologi, ada psikopragmatik, ada psikolinguistik, dan lain sebagainya. Yang membedakan itu semua termasuk analisis wacana itu adalah konteksnya. Nah, kita bisa melihat sebuah tuturan, silakan teman-teman bisa buka YouTube, bisa lihat media cetak, bisa melihat media elektronik. Banyak sekali data-data yang kemarin sudah saya ungkap, objek kajian analisis wacana kritis itu ada banyak data-data yang bisa kita urai. Dan data-data itu tentu akan bisa dimanfaatkan secara langsung dan tidak langsung. Artinya apa? Kalau secara langsung berarti data itu bisa langsung kita analisis. Tapi kalau tidak langsung berarti data itu bisa dalam bentuk ujaran yang harus ditranskripsi dulu. Nah, saya contohkan misalnya Mas Adi sedang mengemudikan mobilnya, nah, gitu ya. Mas Adi sedang mengemudikan mobilnya. Kalimat itu bisa kita lihat dari aspek struktural, tapi juga bisa kita lihat dari aspek fungsional. Kenapa? Karena itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya kita untuk bisa melihat bentuk dan fungsi. Nah, bentuk dan fungsi ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya kita untuk bisa menelaah kata per kata. Saya contohkan begini. Mas Adi mengemudi, kan ini subjek predikat Mas Adi mengemudi. Tapi ketika kita analisis secara fungsional, ini kan tentu akan bisa dilihat Mas Adi mengemudi itu bukan semata-mata Mas Adi mengemudi, tetapi Mas Adi sedang mengemudikan mobilnya. Ini ada aspek lain. Mengapa Mas Adi mengemudi sendiri? Biasanya Mas Adi itu selalu kalau naik mobil ada pengemudinya, ada drivernya. Nah, oleh karena itu ada hal-hal yang harus diurai, harus diungkap dalam wacana tersebut. Kita contohkan lagi misalnya kalimat Anton menulis. Anton menulis. Ketika Anton menulis, ini juga bisa dianalisis struktural, bisa dianalisis fungsional. Dan ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Atau misalnya saya contohkan lagi begini. Dalam sebuah wacana kita temukan bahwa kalimat misalnya kurang apa lagi
saya sudah mengalah tetap dihina, saya sudah diam tetap difitnah, saya sudah. Nah, ini kalimat-kalimat itu sebenarnya tidak akan punya banyak makna ketika yang mengucapkan Pak Rohmadi, ya itu, atau yang mengucapkan Mas Adi. Tapi kalimat itu diucapkan oleh salah satu tokoh yang berpengaruh di Indonesia, seorang mantan presiden, maka menjadi memiliki perspektif yang berbeda-beda dari penerimanya, sehingga itu pun didasarkan pada konteks pertanyaan wartawan. Nah, dan itu menanggapi, wartawan pun menanggapi dari konteks sebelumnya. Jadi dalam sebuah analisis wacana kritis itu harus dilihat antara teks, konteks, dan konteks. Maka ketersambungan antara teks, konteks, dan konteks ini perlu dipikirkan, sehingga ketika teman-teman nanti misalnya melakukan kajian mini analisis terhadap objek-objek analisis wacana, itu harus dipikirkan betul bagaimana teks, konteks ini saling terkait, saling terhubung untuk bisa memahami maksud yang tersirat dan tersurat dari sebuah tuturan itu. Nah, tentu ketika tuturan yang kemarin disampaikan oleh Pak Jokowi, tuturan yang disampaikan oleh para politisi, oleh para pengamat, itu masing-masing punya subjek dan predikat masing-masing, punya sudut pandang dan perspektif masing-masing. Karena apa? Bagi pendengar tentu menginginkan informasi yang lengkap, tapi kita pun harus secara kritis bahwa informasi yang kita terima itu tidak serta-merta itu bisa dicerna, diterima apa adanya, tapi harus dicerna, harus dikuatkan, harus diintegrasikan dalam konteks yang beragam. Oleh karena itu, konteks keberagaman inilah yang nanti harus bisa kita petakan, harus bisa kita jadikan satu pemahaman bagaimana kita untuk melakukan analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis ini, dalam analisisnya kita bisa gunakan dengan konten analisis berdasarkan informasi dan fakta-fakta, data empirik yang kita temukan yang mendukung dalam wacana tersebut, entah itu dalam bentuk kata sambung, kemudian dalam wujud teks, konteks, dan konteks lainnya. Itu akan sangat beragam untuk bisa menjadi salah satu bagian penting untuk bisa kita petakan. Oleh karena itu, silakan teman-teman nanti bisa memetakan judul-judul berita di media cetak, judul-judul di media elektronik, terus kemudian mulai dipetakan, diidentifikasi mana yang masuk objek analisis wacana untuk dianalisis dengan konten analisis, dan itu menjadi bagian upaya kita untuk memahami analisis wacana secara kritis, dan tentu akan berdampak secara nasional untuk kita pahami dan melakukan edukasi, sehingga tidak memudahkan kita salah paham, tidak gagal paham, tidak gagal pragmatik, tidak gagal analisis wacana kritis, tidak gagal memahami sebuah bacaan, tidak gagal memahami sebuah konteks, dan tentu akan berdampak baik. Dan yang jelas, dengan kita melakukan analisis wacana kritis secara detail dan lengkap berdasarkan fakta data empirik, berdasarkan teks, konteks, dan konteks, maka disitulah kita tidak akan termakan hoax. Kita akan paham betul maksud, tujuan yang tersirat dan tersurat dari sebuah wacana yang disajikan kepada publik. Baiklah, saya kira itu teman-teman yang bisa kita diskusikan hari ini. Teman-teman tetap semangat, jos gandos kotos-kotos, teruslah berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk baca umat sepanjang hayat. Karena komitmen kita untuk terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, agar kita ikut serta menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tampak oleh manusia. Karena semangat kita, daya juang kita, daya saing kita, daya sanding kita akan kita wujudkan dengan kompetensi, hard skill, dan soft skill, dan itu harus kita polakan, harus kita wujudkan, harus kita implementasikan, dan insya Allah kita akan jadi modal dasar kita untuk pengembangan keilmuan masa sekarang, masa yang akan datang, dan juga di masa-masa
ke depan. Terima kasih. Kita tutup dengan lagu Ratu Lisa. Di sini baca, di sana baca, di mana-mana kita membaca. Oh ye, di sini nulis, di sana nulis, di mana-mana kita menulis. Tra la 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 tra la 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 la. Luar biasa bersama saya Muhammad Romadi Ratu Lisa. Semangat untuk kita bersemua tetap belajar dan membelajarkan diri sepanjang masa. Matur, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.